Yusong tahu hanya ada dua alasan mengapa Jin Hyuk tidak menjelaskan rencananya. Yang pertama, karena dia ingin menghindari duel dengannya. Yang kedua, Jin Hyuk mempunyai rencana rahasia yang dapat membalikkan keadaan. Dan benda itu pasti kunci untuk mengalahkan pemilik lantai ini. Jin Hyuk yang sudah tahu tentang ingatan masa lalu Lubu, menyinggung Diao Chan yang merupakan kelemahannya. Lubu yang sebenarnya ingin melepaskan Jin Hyuk akan menuruti kemauan Jin Hyuk yang ingin bertarung habis-habisan sekarang. Jin Hyuk mengaktifkan Impossible Strength bersamaan dengan Mandala. Lubu merespon dengan mengaktifkan Divine Exclusive Skill, Riding with the Red Hair. Setelah Lubu menghancurkan pasukan dan kota ayah angkatnya, Lubu bertanya kepada Diao Chan. Dirinya sudah membunuh mereka semua. Tidakkah Diao Chan takut menjadi istri orang seperti ini? Walaupun ia tahu kalau Diao Chan ditempatkan di sisinya oleh ayahnya untuk memantau pergerakannya. Diao Chan menjawab, ia tidak takut sama sekali. Kita bertemu dari jalan yang berbeda dikarenakan alasan kita yang berbeda, tapi setiap momen yang kita jalani terasa asli baginya. Bukannya sama dengan dirimu, Lubu. Jin Hyuk mengaktifkan Daylight dan mengarahkannya kepada Lubu. Lubu dengan satu ayunan mematahkan sihir Jin Hyuk. Jin Hyuk mengaktifkan Unlimited Spell dan mengeluarkan Eternal Redemption. Lubu menahan serangan itu secara langsung. Lubu teringat saat-saat akhir, di mana dia harus meratapi kematian Diao Chan di pelukannya. Lubu yang semestinya dapat melarikan diri, menolak untuk pergi dan menerima kekalahannya. Jin Hyuk yang juga melihat memori Lubu dalam game, merasakan ada emosi yang begitu dalam. Walaupun awalnya Jin Hyuk ingin mencari kelemahan Lubu, Jin Hyuk merasakan ada simpati yang terpancar dalam Lubu dan dirinya. Jin Hyuk merasa ragu dengan statusnya sebagai streamer yang terlalu merasakan emosi dengan karakter NPC di dalam game. Melihat Lubu yang baik-baik saja setelah menerima serangan terkuatnya, Jin Hyuk berpikir, Lubu tidak bergantung kepada berbagai macam skill dan bertarung hanya mengandalkan tubuhnya dan Divine Exclusive Skill, tapi Lubu sekuat itu. Lubu sudah pasti salah satu orang terkuat di Tower of Trials. Tiba-tiba Yusong muncul membawa lukisan Diao Chan. Yusong mengeluarkan Pocket Watch device with a sequence. Sebelumnya Jin Hyuk berkata, alat ini akan memainkan peran terpenting untuk mengalahkan Lubu nantinya. Dibutuhkan waktu 15 hari untuk memasukkan 20 lebih sihir ke dalam alat ini. Yusong, kamu juga akan memainkan peran penting di lantai ini. Dengan aktifnya alat itu, memulihkan semua informasi yang rusak, membentuk kembali individual berdasarkan informasi yang dipulihkan. Jin Hyuk mengatakan, lihat baik-baik Lubu. Ramalan tentang kedatangan seseorang yang akan melampauimu dan akan membuat kamu bertemu kembali dengan Diao Chan lagi. Sekarang semua itu akan terwujud. Ternyata alat itu membuat Yusong cosplay menjadi Diao Chan. The Ones sudah pernah memberitahu Lubu tentang ramalan itu. Dengan itu, membuat Lubu rela menunggu, walaupun dia tidak tahu kapan akan terwujud. Bagi Lubu yang sudah terlalu lama menunggu, dia bahkan sudah lupa pakaian apa yang biasanya Diao Chan gunakan. Sherry yang dari kejauhan memperhatikan berpikir, mereka menggunakan lukisan itu hanya untuk mendapatkan kostum. Apakah ia terlalu khawatir akan mereka? Jin Hyuk menggunakan penghalang yang membuat Yusong tidak dapat bergerak. Lubu perlahan mendekat, dan dia menyadari kalau itu bukan Diao Chan, tapi pakaiannya sudah pasti milik Diao Chan. Perlahan ingatan Lubu yang memudar mulai menjadi jelas. Jin Hyuk mengaktifkan Metasis Barrier. Sihir yang digunakan Alice untuk memanggil jiwa Emperor pertama, Reinhardt. Sihir itu tidak akan bekerja jika orang itu tidak mengingat dengan jelas di ingatan mereka. Dengan mengenakan pakaian yang pernah Diao Chan gunakan, sudah cukup untuk mengembalikan ingatan Lubu. Muncul notifikasi, mensumon sementara jiwa yang mempunyai hubungan dalam dengan Lubu. Secara perlahan, jiwa Diao Chan menjadi nyata di hadapan Lubu. Lubu langsung memeluk Diao Chan. Melihat pemandangan itu, Jin Hyuk teringat akan perkataan Alice. Ia akan selalu menunggu Jin Hyuk di tempat ini, jadi Jin Hyuk dapat bertemu dengannya lagi. Jangan pernah menyerah dan datang kemari. Walaupun dirinya tidak mengenali Jin Hyuk. Muncul notifikasi, kondisi khusus sudah terpenuhi. The Sun Spring Water yang terkonsentrasi dalam tubuh Lubu mulai beraksi. Jin Hyuk mengatakan, The Sun Spring Water yang terakumulasi selama ratusan tahun mulai beraksi, karena kondisi khusus yang baru saja terpenuhi.
dirinya tahu cara agar kalian berdua dapat bersama selamanya. Jadi bagaimana, maukah Lubu percaya kepada dirinya sekali saja? Kalian berdua pasti mempunyai banyak hal yang ingin dibahas satu sama lain. Setelah Lubu menerima penawaran Jin Hyuk mengeluarkan pedangnya dan mengaktifkan skill Heavenly Demon Divine Arts, Falling Flowers. Dengan tebasan itu membuat tubuh Lubu dan Diao Chan menyatu, menghasilkan High Concentration Sun Spring Water. Kondisi mengkopi sudah terpenuhi, Jin Hyuk mendapatkan Divine Exclusive Skill Riding the Red Hair. Yusong berkata, Jin Hyuk dirinya kesal karena sudah dibodohi lagi. Tapi ia terkejut dengan metode menyelesaikan ini. Jadi berapa lantai yang sebenarnya sudah kamu selesaikan? Jin Hyuk mengatakan, tidak berbeda dari kamu. Dan sejujurnya, ini bisa selesai dengan cepat karena kamu. Tanpa kamu, dirinya harus bermain petak umpet dengan Lubu selama 15 hari sembari menunggu alat itu selesai. Itulah sebabnya ia mengajak Yusong ke tempat ini. Sherry pun panik seakan tak percaya. Bukan saja Jin Hyuk mengalahkan Lubu, tapi kondisi khusus juga terpenuhi. Sherry ketakutan jika Nyarlathotep tidak akan mengampuninya jika gagal. Sherry menghampiri Jin Hyuk dan Yusong. Sherry berkata, dirinya bernama Sherry, manajer tower tingkat menengah. Dirinya terkejut melihat labirin ini diselesaikan dan datang kemari. Bagaimanapun juga, item yang berada di tangan player Kang Jin Hyuk bukanlah sesuatu yang seharusnya menjadi hadiah. Ada kesalahan dari sistem. Ia akan mengganti dengan hadiah yang lain. Belum selesai Sherry berbicara, Yusong sudah menyerangnya. Jin Hyuk langsung mengaktifkan Paralyze, membuat Sherry tak berdaya. Jin Hyuk berkata, Lubu sudah memberitahu dirinya tentang kamu, dan ia tidak dapat merasakan energi dari Shrine Spring Water yang ada di sini. Sherry pasti sudah menghancurkan itu, agar ia tidak dapat mendapatkannya. Tapi yang terpenting, siapa yang mengirim kamu? Mari kita lihat, seberapa tahan manajer tingkat menengah. Jin Hyuk segera menghampiri Thor dan Loki untuk memulihkan kembali Yggdrasil. Bahan-bahan dimasukkan ke dalam sebuah perahu dan didorong ke tengah danau. Loki dengan panahnya menembak The Sun Spring dari kejauhan. The World Tree pun kembali tumbuh. Terlihat bayangan Lubu dan Diao Chan yang sudah berkumpul kembali dan bahagia bersama. Freya menghampiri Jin Hyuk dan berkata, atas nama Dewa Odin yang tidak dapat hadir, ia mengucapkan terima kasih. Akan ada banyak yang harus dilakukan untuk mengembalikan kejayaan masa lalu. Player Kang Jin Hyuk, semua Dewa Ragnarok berhutang budi kepadamu dan kita tidak akan pernah melupakan itu. Kita bersumpah atas nama Valhalla, kita akan berdarah demi player Kang Jin Hyuk. Muncul notifikasi, fraksi Ragnarok beraliansi dengan Hardcore Gamer Company. Terlihat The Ones juga melihat pencapaian Jin Hyuk. The Ones dan Horned Owl dapat melarikan diri dari serangan The Destroyer. Jin Hyuk berpikir, Dewa-Dewa Ragnarok, salah satu fraksi yang dapat dipercaya di antara makhluk tingkat tinggi. Beraliansi dengan mereka adalah faktor paling penting untuk menaklukkan lantai atas. Aliansinya terwujud lebih cepat dari yang ia perkirakan. Tapi ada satu hal yang mengganggu dirinya. Orang yang Horned Owl sebutkan sebelumnya. Sherry menemui Nyarlathotep dan melaporkan kalau senjatanya diambil dan Jin Hyuk mendapatkan The Sun Spring. Sherry berkata, Jin Hyuk lebih banyak tahu informasi daripada dirinya yang seorang manajer. Tidak hanya Jin Hyuk lebih punya banyak informasi, Jin Hyuk adalah seorang psikopat yang gemar menyiksa korbannya. Dirinya hampir saja tidak selamat dan melarikan diri dari genggamannya. Nyarlathotep menarik nafas dan berkata, Sherry, apakah kamu berpikir dapat lolos dari Jin Hyuk dengan kekuatanmu sendiri? Dia mengalahkan Lubu yang setara dengan dewa dan melenyapkan monster yang dikirim langsung oleh Mother. Dia sengaja melepaskan kamu untuk melihat kepada siapa kamu kembali. Seperti yang Jin Hyuk perkirakan, kamu langsung kembali kepada dirinya. Dasar bodoh, lenyaplah dalam ketiadaan. Saat berada di ruang harta, Alice menanyakan apa yang akan Jin Hyuk lakukan dengan semua ini. Jin Hyuk berkata, gunakan yang ia butuhkan, jual yang tidak perlu, dan simpan yang ia butuhkan nantinya. Jika masih ada yang tersisa, ia akan mewariskannya kepada generasi selanjutnya. Dengan dua fraksi besar di lantai menengah bekerja sama dengannya, melewati lantai akan mudah sekarang, yang berarti ia dapat menarik nafas untuk sejenak dan melakukan hal yang sebelumnya belum terlaksana. Alice berpikir Jin Hyuk akan mengajaknya berkencan di waktu segang ini.
Alice cemberut saat Jin Hyuk malah mengajaknya menemui Orun untuk menempa beberapa equipment. Orun terkejut saat melihat senjata yang terbuat dari taring naga merah. Jin Hyuk meminta Orun menempanya sampai plus 10. Orun memperingatkan Jin Hyuk untuk menjaga hal berharganya, sembari melihat ke arah Alice. Selanjutnya Jin Hyuk mengajak Alice menemui Karakal, lalu menemui Andrea. Dan saat menuju Titan Fortress, kesabaran Alice habis dan meminta waktu untuk berbicara dengan Jin Hyuk. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.